Kapan kita susah beribadah? Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dan hukuman yang paling berat dari Allah adalah cukup tidak dirindukan kepada kebaikan, itu hukuman yang paling berat. Kalau bahasa sederhananya, kalau kita kiaskan, ada orang Masya Allah menyiapkan makanan macam-macam, mulai dari sate, bakso, soto dan sebagainya. Oh, makanan enak semuanya. Semuanya orang selera makan. Hukuman bagi seseorang kalau oleh Allah dicabut nafsu makannya. Ya, habislah. Biarpun makanan sebanyak apapun, dia tidak rindu untuk makan. Karena apa? Sudah dicabut keinginan untuk makan, nafsu makannya. Begitu juga berbuat baik. Hukuman dari Allah yang sangat besar adalah naudzubillah, kalau sudah orang itu dicabut kerinduan untuk berbuat baik karena dosanya. Ngadulah kepada Allah di tengah malam. Jangan ragu. Dan dosa kepada Allah cukup Anda adukan kepada Allah. Tidak perlu Anda ngomong kepada manusia yang pernah kepleset dalam zina. Cukup ngadulah kepada Allah yang Maha Pengampun. Allah akan mengampuni dosamu, hai Allah. Cukup ngadu kepada Allah hingga hadir penyesalan yang sesungguhnya, hingga menitikkan air mata penyesalan yang dalam. Dan tobat itu harus ada penyesalan. Kalau tobat tidak dengan menyesal, tobat bohong. Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita. Tobat yang sesungguhnya harus didasari oleh penyesalan, dan tidak ada tobat kecuali adanya penyesalan. Sampai Nabi menyebutkan at-taubatun nadamatu. Tobat adalah penyesalan. Yang tidak pernah menyesal tidak pernah bertobat. Lalu bagaimana kita bisa menyesali dosa kita? Kita harus menyadari bahayanya dosa yang kita lakukan. Dan bagaimana kita bisa menyadari? Kita merenung. Maka muqaddimah tobat adalah merenungi dosa-dosa kita. Ambil waktu yang khusus di tengah malam, di saat kita melakukan tahajud, sisihkan waktu 5 menit, 10 menit untuk kembali kepada masa lalu, ingat dosa-dosa kita, lalu takutlah hukuman-hukuman Allah, sehingga kita menitikkan air mata saat itu. Sungguh tetesan air mata itu membersih dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kalau belum bisa begitu, hati-hati. Jangan-jangan dosa kita adalah betul-betul sudah mengerat, sudah kuat di hati kita, sehingga susah kita bersihkan. Naudzubillah. Jadi seperti itu. Jadi amalan sebelum Ramadan ini adalah mohon ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya, beristighfar, menyadari kesalahan yang Allah. Ingat, tanda dosamu kepada Allah itu diampuni jika engkau merasa malu jika diketahui oleh hamba Allah. Makanya nggak perlu cerita tentang masa lalu. Hanya orang bodoh itu nggak diampuni oleh Allah. Urusanmu, dosa pribadimu kepada Allah jangan ceritakan kepada bangsa manusia. Manusia tidak bisa memaafkan, yang bisa hanya menjadi menghinakan. Yang pernah mabuk, pernah judi, pernah zina sekalipun jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Tutup, selesai. Menangislah, menyesallah, selesai. Begitu mudah dengan Allah. Hai hamba Allah, maka jangan menunda esok hari. Kalau mau tobat malam ini hingga Ramadan, kita sudah siap masuk bulan Ramadan, tiba-tiba Anda mudah melakukan kebaikan, lihat Anda akan merasakan itu. Itu resep dan baginda Nabi yang menghabarkan tentang demikian ini. Baik, urusan dengan Allah harus kita bersi, berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah agar amal diterima. Jangan sampai amal kita ditolak. Ada berita dari baginda Nabi. Baginda Nabi ada berita mungkin beberapa hari yang lalu, ada kisah nisfu Sa'ban. Dalam sebuah riwayat memang orang pada mengatakan hadis itu lemah, tapi ada yang mengatakan hadis sahih. Artinya hadis ini bisa dipakai karena perbedaan ulama dalam menilai hadis. Disabdakan oleh baginda Nabi, Inna Allah yattali'u ala khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Riwayat bahwasanya Allah itu kalau malam nisfu Sa'ban akan melihat hambanya secara khusus, pandangan khusus, pandangan rahmat, pandangan pengampunan, pandangan khusus. Kalau Allah melihat, setiap saat Allah melihat, akan tapi di malam nisfu Sa'ban ada pandangan khusus, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya kecuali orang yang menyebutkan Allah. Yang pertama. Yang kedua adalah orang yang punya benci, dendam kepada sesama, tidak diampuni. Dalam riwayat lain akan saya bawa ke sini nanti.
Riwayat lain hadis sahih, Imam Muslim meriwayatkan hadis sahih, tuftahu abwabul jannati, dibuka pintu surga kulla yaumin itsnaini wal khamis, setiap hari Senin dan Kamis. Wa yughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a, maka akan diampuni semua hamba asalkan dia tidak menyekutukan Allah. Setiap hamba akan diampuni asalkan hamba yang tidak menyekutukan Allah. Akan diampuni asalkan tidak menyekutukan Allah. Kecuali illa rajulan, kecuali seseorang kanat bainahu wa baina akhihi syahna, satu orang yang dia punya kebencian dendam dengan sesama, dengan saudaranya. Untuk orang ini Allah perintahkan ardiru, tunggu orang ini jangan diterima amalnya, jangan diampuni mereka berdua hatta yastaliha, sampai mereka berdua berdamai.